Pemirsa, mantan Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Capella menjalani sidang perdana dalam kasus suap pengamanan dana bansos di Pengadilan Tipikor hari ini. Rio Capella didakwa telah menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho sebesar 200 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dauhan langsung dari Tipikor. Ya, Cila, apakah dakwaan sudah dibacakan terkait dengan sidang perdana dari Patris Rio Capella pada hari ini? Ya, Priscila, apakah Anda mendengar suara saya? Ya, Egan, sidang dakwaan dengan terdakwa mantan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella hingga kini belum juga dimulai. Sedianya sidang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, namun hingga pukul 11.30 siang ini sidang belum juga dimulai. Dan bahkan kali ini sidang dengan agenda lain telah dimulai di ruang yang sama dengan sidang dakwaan Patris Rio Capella. Dan memang sidang ini nantinya akan diketuai oleh Hakim Ketua Arta Teresia yang juga merupakan hakim pemvonis dari Sutan Batugana dan juga diikuti dengan 4 anggota hakim lainnya, yakni yang pertama Sinung Hermawan, Ibnu Basuki, Joko Subagio dan juga Sigit. Dan hingga kini pun sidang juga belum dimulai dan rencananya mungkin akan dimulai sekitar pukul 12 atau sesudah jam makan siang. Memang Rio Capella juga nantinya tidak langsung mengajukan pembelaan atau eksepsi, dan dikarenakan memang nantinya Rio baru akan mengajukan eksepsi tidak hari ini melainkan hari lain ketika sidang dakwaan hari ini sudah selesai. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan petikan wawancara kami dengan kuasa hukum dari Rio Capella, Magdir Ismail, berikut ini. Kalau menurut ini justru uang 200 juta ini kan tidak pernah jelas apa kepentingannya, ya. Dan juga Rio tidak pernah meminta itu diberikan oleh Evi melalui Siska, kemudian dari Siska diserahkan kepada Rio, gitu loh. Apa kepentingannya nanti kita tanya sama Evi, kita tanya sama Gatot, ya. Meskipun di dalam surat dakwaan itu disebut bahwa Gatot punya asumsi Rio itu bisa membantu dia, gitu loh, ya, di dalam berhubungan dengan pihak kejaksaan. Tapi nanti kita bisa dengar saksi-saksinya. Ya, Egan, memang Rio sendiri didakwa dengan pasal 12 huruf A atau huruf B dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Egan. Ya, Priscila, seperti kita ketahui bahwa kuasa hukum dari Patris Rio Capella ini mengajukan Rio untuk sebagai justice kolaborator. Apakah Anda memiliki informasi perkembangan terkait hal tersebut, Cila? Ya, Egan, mengenai proses pengajuan justice kolaborator dari kuasa hukum Rio, memang hingga kini baik Rio maupun kuasa hukumnya Magdir Ismail sudah pernah mengajukan diri untuk bertindak sebagai justice kolaborator. Namun hingga kini KPK belum juga mengiyakan atau menindaklanjuti pengajuan tersebut dikarenakan baik Magdir maupun Rio sendiri juga telah berulang kali mengatakan dan juga mengatakannya sejujurnya mengenai proses hukum yang tengah menimpa Rio Capella hingga saat ini. Dan kita pun juga masih menunggu sidang perdana dengan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada siang hari ini. Dan mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella mengikuti jejak kolega separtainya Oce Kaligis. Oleh KPK, Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang atau gratifikasi sebesar 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Menetapkan saudara PRC menjadi tersangka.
Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos Provinsi Sumatera Utara memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Kamis 15 Oktober 2015 kemarin menetapkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti sebagai tersangka penyuapan. Mirip dengan kasus suap hakim PT UN, Gatot dan Evi lagi-lagi menyeret elit Partai Nasdem sebagai tersangka. Jika di kasus pertama, Ketua Mahkamah Pertimbangan Partai Nasdem O.C. Kaligis yang terjerat, kini giliran Sekretaris Jenderal Patrice Rio Capella yang jadi pesakitan. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam, KPK menetapkan Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah BUMD Sumatera Utara. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menegaskan telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti, dan Patrice Rio Capella sebagai tersangka. Kemudian dalam kasus yang sama, penyidik juga telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup yang kemudian menetapkan saudara PRC menjadi tersangka selaku anggota DPR. Dugaan pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 12 huruf A, huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Patrice diduga menerima uang panas sebesar 200 juta rupiah dari Gatot dan Evi untuk mengamankan kasus korupsi mereka yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Korps Adiaksa yang pucuk tertingginya kini dipegang Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak lain mantan kolega Patrice di Nasdem. Gatot dan Evi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rio Capella dijerat pasal 12 huruf A, huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang yang sama. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Patrice yang sehari-hari bertugas di Komisi 3 DPR pernah menjalani pemeriksaan selama 4 jam di kantor KPK pada hari Rabu 23 September 2015. Pemeriksaan Patrice memantik tanggapan DPP Partai Nasdem. Ketua fraksi Nasdem DPR, Victor Laiskodat menegaskan jika Patrice terbukti tersangkut suap, maka bakal ada tindakan tegas dari partai. Kita lihat, kalau ternyata nanti Pak Rio di kemudian hari terbukti, ya pastilah dari Nasdem akan memberikan sanksi tegas pemecatan. Kalau tidak, ya kami akan memberikan perlindungan terhadap beliau. Itu tentunya. Rehabilitasi ya nggak perlu, karena beliau dipanggil oleh untuk menjadi saksi. Tapi tentunya kami menghormati semua langkahnya, dan terutama apabila teman-teman melihat apa yang saya sampaikan, bahwa partai ini didirikan dengan sebuah komitmen besar. Jadi nggak ada urusan 1-2 ternyata bermain-main, silakan aja dibersihkan oleh alam. Tapi tetap berjalan dengan komitmen besarnya restorasi Indonesia. Kasus suap tidak hanya menyeret Patrice Rio Capella, tapi juga menyerempet petinggi Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab ternyata Gatot Pujo Nugroho mengakui pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem itu pada Mei silam. Namun Surya Paloh menampik pertemuan itu untuk mengamankan kasus yang mendera Gatot. Menurut Surya Paloh, pertemuan itu untuk mendamaikan Gatot dan Tengku Eri Nuradi, Wakil Gubernur Sumatera Utara yang hubungannya kurang harmonis. Itu 1 bulan sebelumnya, maka baru saya bisa terima. Hadir dalam pertemuan, ada Pak O.C. Kaligis, ada Pak Gatot, ada Bung Eri, ada saya, ada 4 orang. Di mana itu? Di kantor Nasdem. Kapan pertemuannya itu? Siang hari. Adakah pembicaraan soal masalah minta bantuan perkara? Kamu lihat nih wajah saya. 1 kalimat tidak ada. 1 kata pun tidak ada. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, Patrice langsung menyatakan mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan keluar dari partai tersebut.
Patrice pun menyatakan akan mengikuti proses hukum yang dijalani. Ya, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Oktober 2015 lalu, berkas penyidikan Patrice Rio Capella memang tergolong cepat dikarenakan pada tanggal 30 Oktober berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Itu artinya memang proses ini lebih cepat dibandingkan dua tersangka lain yakni Gatot dan Evi. Dan kami pun masih menunggu sidang yang akan dimulai sesaat lagi, Egan. Dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio, Egan. Baik, nanti kita tunggu bagaimana sidang ini akan berlangsung dan kemudian akhirnya akan seperti apa. Terima kasih Priscilla Dawan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.